Om Swastiastu, Om Awijnamastu Namasidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala kalangan. Puji syukur saya panjatkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa atas astung kertawarunugraha beliau, kita masih diberikan kesehatan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ungga Satya Dewi, mahasiswa dari Universitas Sindhu Maroso, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Di sini, saya akan membawakan dan channel dengan mengangkat tema menjadikan pribadi yang tangguh dalam menghadapi permasalahan. Dalam kehidupan ini, kita tidak luput dari adanya permasalahan. Itu adalah hal yang lumrah yang akan terus mendatang. Mengingat kita manusia biasa, tempatnya salah. Dalam artian, tidak ada hidup tanpa cobaan dan tidak ada masalah tanpa akhirat. Dalam ajaran agama Hindu, secara umum, manusia selalu menghadapi 3 perkara masalah besar dalam hidupnya. Hal itu yang dinyatakan dalam Pustaka Sara Samujaya 474 dalam artian, begitu susahnya mendapatkan harta dan uang dalam hidup ini, begitu mudahnya muncul masalah yang mengotori hidup ini, dan begitu sulitnya menjaga keharmonisan atau keakraban dalam hidup ini. Adapun 3 perkara masalah besar dalam hidup ini. Perkara hidup yang pertama yaitu durla bening harta, yaitu sulitnya mendapatkan uang dengan benar dalam hidup ini. Apalagi dengan perekonomian yang sekarang bisa dibilang sangat sulit. Jadi, hiduplah berdasarkan fungsi, jangan berdasarkan gengsi. Dalam agama Hindu, terdapat 3 cara memperoleh uang yang dilarang. Yang pertama, uang hasil kekerasan. Yang kedua, uang hasil penggelapan. Dan yang ketiga, uang hasil sogokan dan lawan. Perkara hidup yang kedua yaitu sula bening klesa. Artinya, dalam kehidupan ini mudah sekali muncul masalah yang dapat mengotori hidup ini. Menurut Tatitarya Upanishad, ada 5 hal yang dapat mengotori hidup ini, yang biasa disebut dengan panca klesa. Yaitu yang pertama, avidya adalah 7 kemabukan karena gelap hati, yang biasa disebut dengan satet timbara. Yang kedua, asmita artinya mementingkan diri sendiri atau egois. Yang ketiga, raga artinya pengubaran hawa nafsu. Keempat, dwesa artinya pemedaman. Dan yang kelima, abniwesa artinya hidup yang dipenuhi dengan rasa takut. Itulah 5 hal yang mudah muncul dalam hidup ini, sehingga ada saja kesulitan yang menimpa dalam hidup ini. Teman-teman yang berbahagia, perkara hidup yang ketiga yaitu durkaning mangkaraksa kutumba. Artinya, sulitnya menjaga keharmonisan atau keakraban dalam hidup ini. Mungkin saja dalam jangkau pendek keakraban tersebut mudah didapatkan, tetapi untuk membangun keakraban yang langgeng sungguh tidak mudah. Pepatah mengatakan, tidak ada kemuliaan tanpa adanya persaudaraan. Teman-teman yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita untuk menyelesaikan atau menyikapi suatu permasalahan? Dan hal terbesar apa yang seringkali menghalangi kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Tentunya, setiap orang tidak sama dalam menghadapi atau menyikapi serta menuntaskan masalah. Ada yang karena masalah menjadikan orang tersebut menjadi lemah, menjadi terpuruk, bahkan merasa kehilangan harga diri. Dan ada yang karena suatu masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih kuat, lebih baik, bahkan mendewasakannya. Ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, yang mampu menyelesaikan masalah kita adalah diri kita sendiri. Namun, terkadang kita tidak yakin untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya, kita hanya diam. Apakah dengan cara kita diam, masalah tersebut akan berhenti begitu saja? Tentu tidak. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa, mencari akar permasalahannya, dan bersyukur. Berdoa. Terkadang kita berpikir Tuhan pilih kasih. Kenapa teman saya beruntung banget hidupnya?
Kenapa saya terus-terusan datang masalah yang tak kunjung berhenti, bahkan semakin bertambah? Pada hakikatnya yang memberikan masalah adalah Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan masalah? Karena Tuhan ingin kita melihatnya. Masalah kadang datang karena dosa yang kita perbuat dan kita harus bertanggungjawabkan. Jangan meminta masalahnya untuk dikurangi, tetapi mintalah kesabaran atau kekuatan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Mencari akar permasalahannya. Agama Hindu percaya terhadap hukum karma pala. Apa yang kita tanam, pasti itu yang kita buai. Permasalahan pun juga begitu. Ada masalah, pasti ada penyebabnya. Kalaupun yang kita lakukan itu salah, hal yang paling pertama kita lakukan adalah meminta maaf. Dalam kehidupan, ketika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Ketika kamu salah, kamu tidak punya hak untuk marah. Setelah kita mengetahui akar permasalahannya, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bersyukur. Selalu ada hal positif dalam hidup ini yang bisa kita rasakan sebagai nikmat dari Tuhan. Bersyukur bisa jadi cara untuk mengatasi permasalahan karena sikap ini sekaligus mengubah cara pandang atau perspektif dalam kehidupan ini. Teman-teman yang berbahagia, dari urian tersebut, mari kita renungkan dalam perjalanan hidup kita selama ini, bahwa suatu masalah merupakan gandengan dari suatu kehidupan. Tuhan menciptakan masalah, pasti diikuti dengan solusinya. Solusinya apa? Tuhan agar umatnya lebih dekat kepadanya. Saya percaya, adanya suatu masalah akan membuat kita balik kepada Tuhan. Masalah membuat kita menjadi mengerti. Kekuatan kita tidak seberapa. Kita perlu Tuhan. Masalah membuat kita sadar siapa itu Tuhan. Kata kuncinya adalah, jika kamu mundur, berarti kamu lemah. Jika kamu menghindar, berarti kamu salah. Jika kamu lari, berarti kamu pengecut. Teman-teman yang berbahagia, demikian sedikit pesan Dharma, semoga bermanfaat. Percayalah, kalau hari ini kita mendapatkan permasalahan, itu diizinkan oleh Tuhan, karena Tuhan ingin kita mengalami kemuliaan atau keajaiban dalam hidup ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi.